Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, tolak jadi cawapres Ganjar ya, Prabowo sebut mandat partai sebagai capres ya. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo bisa konsisten melakukan itu begitu ya. Ketika Pak Prabowo berani ya menjadi calon presiden ya berlawanan dengan Anies Baswedan dengan Pak Ganjar, maka otomatis ya ini keuntungan besar ya bagi Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo kalah, kemudian banyak pengikut-pengikut Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Tetapi kalau Anies Baswedan kalah, akan banyak yang mendukung Pak Prabowo. Itulah keuntungan-keuntungan yang menjadi kalkulasi politik oleh Pak Prabowo begitu ya. Jadi saya rasa kalau Pak Prabowo mau menjadi wakilnya Pak Ganjar, wah ini jelas ada suatu penghinaan kepada Pak Prabowo dari dulu saja ya menjadi capres ya. Kok sekarang menjadi cawapres begitu? Walaupun muncul spekulasi bahwa seorang menteri aja mau, apalagi menjadi seorang cawapres ya. Bagi kami keputusan Partai Gerindra ini kan kuat begitu hari ini begitu kan ya, di tatanan masyarakat juga kuat, terus kemudian di parlemen juga kuat. Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi politiknya bahwa ya Pak Prabowo seharusnya menjadi capres di situ begitu. Nah, tinggal cari cawapresnya siapa begitu ya. Itu menunjukkan bahwa kemenangan sudah di depan mata begitu kan. Tetapi sayang sekali begitu ketika Pak Prabowo ya mau dengan rayuannya Pak Jokowi untuk menjadi cawapres, ya bisa saja muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Ya saya rasa mending ya menjadi capres begitu dibandingkan cawapres begitu ya. Apa peran cawapres? Kan tidak ada perannya. Ya mungkin tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh seorang presiden begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, tolak jadi cawapres Ganjar, Prabowo sebut mandat partai sebagai capres ya. Ini harga dirimu juga lah Don ya, masa di prank. Persis Bu Mega dulu ya, saat sudah jadi wapres Gus Dur, beliau masih bilang mandat partai capres ya. Teguh prinsip di satu sisi ya, namun di sisi lain saat sudah jadi wapres mestinya tidak boleh lagi ya. Saya saran ya Mas Bowo jadi penasihat presiden, beri kesempatan generasi yang lebih muda. Sesi awal dialog ada pertanyaan awak media, apakah beliau akan merapat ke PDP penetapan capres usungnya parpol itu? Pak Prabowo menjawab ya dengan sebuah pertanyaan, kok kita yang merapat? Tidak berlebihan atas statement ketum parpol ya, beraih suara ya pileg terbesar 2 ya tahun 2019 sangat elegan ya. Sudah dipandang sebelah mata ya Pak Prabowo Subianto sama mereka-mereka. Itu efek Pak Prabowo Subianto nyebur kolam ya. Coba kalau dulu istiqomah di luar pemerintahan, pasti ceritanya akan lain. Sekarang siapapun ya ogah milih Pak Prabowo Subianto. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra. Tetapi Partai Gerindra hari ini ya kuat sekali begitu kan ya. Ya bisa saja Pak Prabowo menang begitu kan ya. Bahkan Pak Jokowi sudah mengendorse, ini jatahnya Pak Prabowo, ini jatahnya Pak Prabowo, katanya seperti itu begitu ya. Nah gitu dong, masa ketum partai besar ya mau ya diperintah petugas partai. Lebih banyak lebih bagus ya, lebih baik lebih banyak lebih bagus ya, suara jadi lebih pecah ya, presentasi jadi makin variabel ya. Bahkan ayolah Pak, demi bangsa jadi menteri saja mau, masa jadi wapres nggak mau. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak pro dan kontra begitu ya. Partai pasti setuju Bapak jadi wapres, apa dasarnya Bapak jadi menteri aja mau kok ini. Ayo Pak Prabowo semangat dan tetap sabar, insya Allah kalau Bapak tetap calon presiden akan menang di Pilpres 2024. Cerita ya, ini banyak sekali, ada pro dan kontra begitu ya. Nasibmu Pak, sudah berkali-kali DPHP tapi kok masih mau percaya. Ini Prabowo lebih senior dalam segala hal dibandingkan GP. Sangat tidak pantas mau dijadikan cawapres GP. Prabowo harus capres ya, tinggal pilih cawapres ya, atau Pak Mahfud MD sangat pas ya. Bisa saja kalau kita melihat ini, bisa saja Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya. Tolak cawapres Ganjar, Prabowo sebut mandat partai sebagai capres. Ya betul juga begitu kan, itu harus konsisten begitu ya. Dikutip dari Viva Politik, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden cawapres di pemilu di 2024. Dia menegaskan bahwa posisi Partai Gerindra saat ini cukup kuat ya.
kita melihat bahwa Partai Gerindra harus menjaga marwah sebagai partai yang kemudian kuat hari ini begitu ya. Masa menjadi wakil, kan begitu logika kita begitu ya. Ya walaupun digandeng sebagai capres di situ begitu kan, sebagai mempertahankan marwah apa yang selama ini digadang-gadang menjadi calon presiden, maka tentu ya Pak Prabowo ini harus mencari sosok yang sekiranya wakilnya itu bisa memberikan satu dampak elektabilitas yang tinggi begitu ya. Maka dari itu Prabowo merupakan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa Partai Gerindra menginginkan dirinya maju sebagai calon presiden pada pemilu di 2024 mendatang. Bahkan ya menyebutkan ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres partai saya agak kuat juga sekarang, ujar Prabowo ya. Dan bahkan saat disinggung soal cawapres yang akan mendampinginya, ya Prabowo menyebutkan masih akan melihat perkembangan dinamika politik. Bahkan kita lihat perkembangannya, masih lama pendaftaran, masih Oktober, masih lama, kalian sudah tahu daftarnya ya. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan hasil pertemuan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin bersama DPP PKB di Kartanegara, Jakarta Selatan pada hari Senin. Ya, saya ceritakan perkembangan yang saya alami. Diskusi dengan tokoh parpol lainnya, beliau juga demikian bertukar pandangan, kata Pak Prabowo. Menurut dia, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa tetap pada komitmen awal untuk bekerja sama politik dan perhelatan pemilu di 2024. Meskipun, kata dia, komunikasi dengan berbagai partai politik tetap dilakukan oleh Gerindra dan PKB. Bayangkan ya, ketika ini melihat satu sosok Muhaimin ya, orang akan di satu sisi orang akan menjadi kekuatan besar ya kepada Pak Prabowo. Di satu sisi PKB ya, di belakangnya mungkin ada sebagian warga yang akan bergabung di situ begitu kan ya. Tapi tidak semuanya akan bergabung di situ, karena melihat kalkulasi politik inilah yang menjadi cikal bakal bahwa siapa tahu ya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden ya, dengan adanya Muhaimin menjadi wakil bisa saja seperti itu begitu. Tapi saya rasa dari istana mungkin ya bisik-bisikannya mungkin bukan Muhaimin begitu, tapi Erick Thohir di situ begitu ya, untuk mendampingi Pak Prabowo di situ begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan, karena inilah demokrasi kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa Pak Prabowo kalau bisa jangan sampai gagal lagi begitu kan. Saya rasa ada 3 calon begitu kan, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan dengan Pak Ganjar. Ya, 3 calon inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana cara ya bisa memenangkan kontestasi politik ini begitu kan ya. Nah, menurut saya pribadi ya, ketika Pak Prabowo kalah ya tentu akan mudah sekali untuk mengalahkan Pak Ganjar. Karena apa? Karena pendukung-pendukung Pak Prabowo otomatis beralih kepada Anies Baswedan ya. Bahkan ini disebutkan kita harus dalam komitmen kita, sepakat kita masing-masing, jadi kita akan teliti dengan tenang ya. Dengan seksama kita akan lakukan komunikasi politik dengan semua pihak ya. Sementara Ketua Umum PKB Caimin menyebutkan baik ya semua semua partai untuk bisa bersama menjadi bagian upaya dari Partai Gerindra dan PKB, karena kata dia koalisi besar itu semakin banyak dan semakin bagus ya. Tinggal kita ingin memastikan kesungguhan dan kebersamaan, jelas Wakil Ketua DPR RI ini ya. Nah inilah bagaimanapun caranya kalau kita melihat situasi politik kita yang tidak menentu ini, saya rasa ya Pak Prabowo harus bergandeng juga kepada partai-partai lain begitu kan, tidak hanya kepada partai PKB begitu. Saya rasa kalau koalisi besar ini terbentuk, maka kemungkinan besar ya Pak Prabowo akan terpilih di situ begitu. Tetapi sebaliknya kalau dia memang koalisi KIB itu bubar, lalu kemudian yang PAN ke Pak Prabowo, Pak Erlangga kepada Pak Prabowo, P3 kepada PDP, itu menjadi cikal bakal bahwa apa yang selama ini ya kesempatan emas ya antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo itu yang menang. Kalau Pak Ganjar mah ya kalau tidak berkoalisi saya kira kalah begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.